Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sam'a fid dunya as-sab'an madmuman man sam'a ma'mun ja'a yaumal qiyamah wa man ja'a fid dunya sab'a yaumal qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam inna ahlul ju' fid dunya hum ahlul sab'a fil akhirah wa in abghadal linnas ilallahi al-mutahhimun al-ma'ilun wa ma taraka abdun kalatan yastahyiha ila kanat lahu darajatan fil jannah kaza fil ihya wa fil hadits sahih at-Tabrani an Abi Abbas radhiyallahu anhuma in akhlus sab'a fid dunya hum akhlul ju' godan fil akhirati zaman dilju ba'dal maut. Artinya kenyang. Jadi kalau disuruh gulu sabit, ayo makan, terus yang makannya, sabit, berarti kita udah kenyang. Ya. Man syabi'a fid dunya, barang siapa yang kenyang di dalam dunia, artinya dalam kehidupan ini modalnya laras dulu gitu, kalau laras urusannya emek dulu kan gitu, ya guys, maunya makan, sekalinya makan mesti sampai, padahal Nabi itu ya berhenti sebelum kenyang, gitu, makan sebelum lapar. Belum lapar. Karena kalau kelapar nafsu gede gitu. Masa? Gak pernah dari mana? Luar kota. Atas opernya tenang abah.
Dan pokoknya kita makan di sini. Udah lapar banget tuh. Kalau lapar banget tuh makanlah apa? Tuh, dia. Jadi makanya Indonesia. Benar. Dilakukan masya Allah. Ya. Justru begitu deh sana. Nabi itu ya sebelum kenyang dia baru makan. Anak sebelum kenyang, sebelum lapar. Karena kalau lapar nafsu kita nggak bisa ngikutin, makan terus nih. Nah kebuli di sini udah dapat sini pakai pindah tanpa yang lain kan wah mantap. Pindah. Aku cemen loh, masa mereka habis ini buat gue biasa, nggak mungkin lagi. Makan lagi makan. Ya, boleh gak? Boleh aja. Yang nggak boleh wala terus jangan berlebihan. Jadi jangan berlebih. Ada yang nanya sama salah satu syekh ulama, ya ukuran israf di mana? Ukuran berlebihan itu seperti apa? Lebih dari 3 suapan udah israf. Nggak masuk yang kita nih. Kita simpan aja, kita jangan sampai nggak kena. Jadi kira-kira berapa suapan nih? Iya, jangan sampai nyampe coba, jangan kena kita. Itu mah nyampe coba. Beda. Iya, kalau mereka ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang zuhud, yang makan sekedar. Ya bagi kita hanya salah satu kalimat 3 suap sudah cukup. Yang penting yang bikin itu mampu ya untuk menguatkan tulang dan sumbi mereka. Kalau kita kan semuanya makan mau berapa suap juga tidak nah, betul kan? Kenyang kita urusan. Makan yang tadi kita hak bumbu biasa kan gitu. Iya makanya kita belum bisa ngikutin gaya-gaya ulama yang benar-benar ngikutin jauh. Jangankan kenapa prasmanan deh. Ayo. Ya, apalagi di gedung ya. Semuanya pengen dicobain. Jadi masuk. Nasi Apa ditawarin masuk kalau masuk belum masuk sama bukan yang lain. Nah, ini ya coba padahal kalau kita lihat kekuatan perut kita sampai mana, betul kan? Kebutuhan yang kita periksa apa sebenarnya? Ya, nah itu godaan itu. Al-Maidah, hidangan-hidangan itu godaan bagi kita. Kalau kita nggak bisa tuh jaga nafsu kita, nah ini kita bisa israf. Terkadang akhirnya kebuang, betul kan? Ngambil ini banyak, akhirnya kagak dimakan, betul kan? Mestinya apa yang kita doyan, apa yang kita suka ambil. Ngambil ini juga dikit. Makanya sampai kemarin kita sampai ke makanan panas, nanti itu bisa jolim juga. Biar kata prasmanan bisa jolim. Emang ente doang, betul kan? Kan mesti mikirin kita rombongan kita 3 habis. Belum tamu yang lain deh, besan yang mulai ini. Tuh kita mesti lihat. Ini bukan buat kamu saja, tapi buat yang lain. Maka jangan sampai mengambil hak orang. Jadi sekedar nasinya. Ya kalau kita ingin nyobain semua itu, ya Mas Walihin, jangan banyak-banyak nasi bumbu. Malam tuh, dikit aja. Yang ini asal, kalau orang tua bilang asal saran, ngambilnya dikit. jadi penuh juga. Iya
kita dulu. Soalnya dari ujung ke ujung masalahnya semuanya ditaruh. Ini kita ngikutin selera, ya selera kita. Ambil dikit. Pertama tujuannya jangan sampai syariat terkesan kita serah. Bagus kan? Kan orang biasa, boleh diketuk. Orang baru makanan kan gitu saja. Orang kampung nih. Kita ambil yang kita suka, kita nggak suka kelas. Kalau Nabi kita, dia suka diambil, dia nggak suka ditinggal. Prakteknya di prasmanan gitu kayak gimana sih? Semua di sendok. Kalau banyak Masya Allah. Betul gak? Allah. Makan kita ngeliatnya enggak. Biar Masya Allah. Bagaimana makannya coba? Semuanya naik di situ ada di situ. Allah. Kalau habis masih bagus. Dalam pengertian nggak kebuang. Betul ya? Bukan dari penilaian adab ya. Alhamdulillah. Nggak kebuang, nggak banjir. Kalau sisa masih banyak mubazir. Siapa yang mau terusin? Ada nggak kira-kira di gedung itu prasmanan mah terusin? Ada nggak? Yang dikasih belum tentu mau, lu siapa lu? Kan gitu. Terkadang orang tua bekas bocah aja belum tentu mau, betul nggak? Nah, maka di situ banyak yang harus kita pahami. Ambil yang dekat dengan kita, yang selera, kan gitu. Dan ingat masih banyak orang lain, mereka punya hak yang sama. Ya, karena berlebihan, nah itu Islam tak boleh. Bisa haram, apalagi sampai kebuang. Ya, ambil kadang-kadang nikmati. Seandainya ada yang ngambilin bakso, masih bisa kan? Gini, menurut gini, bakso yang bawa kira-kira makannya gimana? Ya, nah ini, adab-adab makan. Imam Ghazali lebih luas lagi dalam kitabnya. Ya, kalau di Imam Ghazali juga dalam kitabnya, ya yang ketika sari-sarinya diambil dari dia. Nah, kita banyakkan kalau udah dihadapin, jangan lupa sama adab. Ya, sampai Bismillah lupa. Ini ya udah langsung aja udah aktif saja. Ayo begini dulu langsung. Ya, dan ada udah fitnah, jul ujian biasa. Jul berdua roti biasa dalam sholat apa? Ada yang ambil banyak berdua, ada masih bagus. Betul ya? Masih bagus, sudah kebuang. Ya, cukup. Kalau kita ngikutin aturan tadi, bahwasanya disebut isrof itu lebih dari 3 suap. Kena semua kita deh. Betul ya? Minal muslimin urusannya. Udah kita nggak pakai takaran orang-orang khusus deh. Yang zuhudnya luar biasa. Kita belum zuhud, betul kan? Zuhud kita masih berapa persen, ya kan? Setidaknya jangan sampai berlebih batas. Jangan sampai kenyang. Kadang udah ada yang kuat, udah tahap masih pengen, masih ngayap aja deh gitu begini. Cari dia. Ya, gitu udah bangga udah. Aduh. Ya, emang mesti dibiasain. Kalau nggak dibiasain nggak berubah. Makan mulai, ya kan? Termasuk dari agama orang Cilangkap dulu makan, sekarang udah kagak. Orang Cilangkap dulu makan cuma 2 kali. Mana orang Cilangkap asli ini makan 2 kali nih. Betul ya? Pagi jam berapa nih? Jam 9 dan jam 10 ya. Orang jam segitu. Ntar makan lagi jam berapa? Jam 4-an. Malam makan nggak ada? Nggak. Betul ya? Terus sebenarnya ngikutin. Tapi kayaknya sekarang berubah ya.
Mindo. Ada Mindo. Bener ya? Sekarang masih ngayap kita nyari makanan. Dulu padahal bagus itu. Itu udah ngikutin aturan ya ada. Ya makan ya sekitar jam 11 dan jam 4 lebih 5. Jadi malam itu kita nggak terlalu kenyang, ya kan? Mudah untuk kita bangun malam dan juga sehat. Karena kalau ini malam ini kan lemah pencernaannya. Makanya kalau orang yang makan malam nih, habis makan suruh jalan 40 langkah, 42. Itu Nabi termasuk nih. Ya ada diajarin. Kalau akhirnya kita makan malam juga, ya akhirnya disuruh. Maksudnya biar membantu proses pembakaran. Kan kalau malam dingin, betul gak? Iya. Jadi buat apa nih? Nah, proses pencernaannya agak lambat. Nah, supaya ada hawa pembakaran, maka dilampaskan. Gitu Pak Soleh. Habis makannya, jalan deh. Nggak usah sampai masjid lagi bolak-balik ya. Di rumah aja asal mondar mandir. Apa begitu? Dalam makan udah jalan. Taruhan ini, taruhan itu keluar. Dilihat gitu aja udah 42 langkah udah halus. Jangan jalan menjauh minum Lapar lagi. Lapar lagi. Makan lagi. Coba itu aja. Ya. Dan kalau sudah terbiasa nggak makan malam enak. Karena banyak ulama-ulama gitu kan udah suruh makan malam nggak mau. Tapi kenapa lapar? Cuma dia hormati murid-muridnya, guru luar biasa. Dia nggak ngeliat. Biasa kita kan yang pengen bekas guru, sekarang guru bekas murid, bayangin aja. Kita makan ketika ada satu perusahaan saya ambil pekerjaan, ambil pekerjaan. Nah, kan marah nih. Bekas kita kali dan dia ambil bekas kita bekas sama bekas itu deh. Nanti, gua kalau pernah minum bekas ya. Ada nih, minum bekas kalau selalu bewok. Man syabi'a fid dunya, ya siapa orang yang kenyang, ya hidupnya di dalam dunia dalam pengertian nggak menjaga, ya kapasitas dia punya perut, ya ngikutin nafsu kalau makan tuh kenyang betul, ya syab'an madmuman, nah kenyang yang tercela, karena kesannya serah. Betul gak? Orang kalau udah kekenyangan kayak gimana? Betul kan? Meleker ya? Meleker itu. Sampai nafasnya nyesek, bahkan tengah nafas. Ya, puasa. Akhirnya pengaruh dengan organ di dalam. Makanya keringetan bius. Betul. Wah, udah panas. Buka baju. Berkipas. Biasa. Berkipas. Udah kita minumnya kita langsung, ya umum kita langsung kan ya. Yang bagus kan tunggu 30 menit. Terus makan, minumnya 30 menit. Apalagi makannya minum. Kan ada gitu tuh. Sambil makan, minum. Ada nggak? Itu bahaya. Dari segi kesehatan juga nggak bagus. Pengasamannya lebih cepat. Nah, dia kerjanya di lambung terus. Luar biasa itu. Ya, kalau kita baca ihya benar. Ya kan kita belum baca ihya, baru punya ihya doang. Anak-anak ihya tapi ya Allah, kita ihya kita tebal, kita tinggi. Masya Allah. Sama tuh kalau kita belajar hikam kita tinggi. Kalau yang ngajarin belum mumpuni, sekarang ini bisa bolak-balik, bisa salah paham. Ya, apalagi
ngajarin kitab yang kita bisa, artinya udah sesuai dengan kemampuan dan pernah kita pelajari. Itu bagus, ya, yang kita bisa, ya, dan udah kita amalin lebih afdal lagi. Ya, ada seorang syekh, kalau nggak salah Hasan Al-Basri, waktu ada orang datang, ya, kepadanya minta diberikan waktu kesempatan mau belajar. Gitu. Ini kursus di atas lemah. Berikan saya satu waktu, saya ingin belajar kepada. Belajar apa? Ayo kita nih. Kitab apa yang kau ingin baca? Ilmu apa yang kau ingin belajar? Ya, kitab ini. Ya, balik lagi 3 bulan. Ya, al-an ya, jadi wartik kamar pada salah satu asyik. Balik lagi 3 bulan. Kemudian juga, jadi ngomong aja udah suruh nungguin, mulai semangat juga. Mau ke agak sini, kalau pikiran kita nggak berkah. Ujian, ujian. Guru pengen lihat kesungguhannya. Benar gak mau ngaji? Ya, benar gak mau ngaji? Kalau benar dia mau ngaji, dia berarti akan hormat sama gurunya. Ya, balik ya 3 bulan, ya. Begitu. Kalau yang kagaknya ngambek kan gitu, udah mau cari guru lain, mau kasih kagak sih, ya. Itu nggak jadi bisa. Gak berkah gitu. Ya, setelah 3 bulan dia datang lagi. Dia datang lagi. Dia ajarin. Ya. Nah, di tengah-tengah belajarnya dia setelah beberapa waktu dia nanya. Ya, iseng juga nih murid nanya juga pengen tahu nih. Ya, Syekh, kenapa kau tunda keinginan saya untuk belajar? Padahal semangat saya ketika itu luar biasa. Ya, maka saya ya supaya kau memberikan kesempatan kepadaku untuk mengamalkan akan apa yang aku ajarkan kepadamu. Kenapa? Karena nanti ditanya pertanggungjawabannya. Yang dalam hadis wa'an ilmihi fima amila bih. Nanti manusia akan ditanya 3 hal di antaranya ilmunya. Diamalin apakah? Ini berat ya kita. Benar. Berat dari ulama. Jangan lihat berkati ini. Jangan lihat teng-tengannya. Ya kan? Jangan lihat amplopnya. Amplop sama. Amplop sama ya? Isi beda. RT lain saya. Bercanda kok, bercanda. Benar. Ya amalin apa kagak. Kalau dia tinggalin, itu lebih double bahasa kita. Kalau yang dilarang dia kerjain, berarti double terkenanya sanksi. Jangan dianggap deh. Ya, makanya Syekh itu bilang saya amalin supaya saya itu punya tanggung jawab. Oh, begitu. Amalin, ya. Nah, ada yang umumnya kita mah sambil anda, ya sambil ngajarin, sambil kita amalin. Ya Allah man syabi'a fid dunya, barang siapa yang kenyang. Artinya dalam urusan maka ngikutin nafsu, gak ngikutin ilmu, maksudnya begitu. Kalau nafsunya pengen apa? Nah, semua ini pengen dicobain. Semuanya pengennya masuk, enak. Sampai yang punya bocah kita cobain juga, kan gitu. Kamu beli di mana kan? Enak kan kamu beli lagi deh ini buat saya. Cuman ya, siapa yang hidupnya kenyang dalam urusan wanita, makanan, minuman, ya di dalam dunianya, jaa yaumal qiyamah. Nanti begitu dibangkitkan di hari kiamat, lapar.
dunianya punya, di sononya. Nah, ada awas udah lapar terus cari bini. Kan belum ketahuan begitu. Iya, lapar urusan jahat, yaumul qiyamah. Dia nanti akan lapar pada hari kiamat. Ain tuh. Kan hamzah. Datang ya. Kalau pakai hamzah datang. Ja'a yajibu. Kalau ja'a yajibu nanti datang. Cipta disanakan ja'a yajibu. Hamzah Ja'a yajibu. Gitu. Ya, fi'il madinya ja'a ja'u. Ja'a cipta. Anta cipta. Cipta bersambil. Kalau ini ain ja'a yaju beda ja'a yaju nah sekali pakai aneh jumewan biasa ya aneh jumewan lapar gitu kayak abah ju biasa abah jume nasi goreng biasa contoh deh contoh ini isyarat bukan contoh. Ja'a yajibu datang. Ja'a yaju'u. Ya, belajar kan? Belajar makhraj. Ya. Beda. Ya. Kadang kedengaran yang jadi pun juga. Awailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Nah, yura'una hamzah ada baca ain seringan alladzina hum yura'un beda nanti makanya perlu belajar jangan deh pakai alat beberapa orang belajar tahfidz ya udah tua juga nggak tinggalan ya jadi insyaallah kesalahan kita dimaklumi begitu udah banyak salah kalau ngaji sombong namanya lah kita udah tua mungkin bakal jadi kori ya sampai yang sudah jadi kori setidaknya kori untuk diri sendiri yang mudah-mudah insyaallah dimaafin kan gitu yang saat ini berusaha untuk memperbaiki jangan malu-malu ya tidur balik kakak penting apa tuh solid wala solid ghairil maghdubi alaihim wala solid siapa yang minta disolid belajar mereka emang belajar di nyanyi gitu apa aja kena mengumpulkan pasar kayak jadi siapa yang orang hidupnya di dunia kenyang dalam urusan makan minum dan hidangan tanpa melihat ya kemampuan batasan di dalam menikmati ya ikutin nafsu dengan yang ya ya nanti di hari kiamat gak akan dalam keadaan lapar soalnya lapar belum kagak ada snack kagak ada yang bagi-bagiin kagak ada emang biasa kan gitu kagak belum ada
untuk hisab kan gitu. Ya Allah, dapat makan nanti udah ketahuan kan akhirnya aku aminan min akhir jannah au min ashabi syahid. Apa kita jadi penghuni surga atau memang neraka? Di neraka ada makanan kan? Ada snack kan? Ada enggak apa aja. Ada nggak Ustaz? Ada. Memang surga orang dapat makannya. Di neraka juga ada makanannya. Sama jagung kan gitu tuh. Makanan kita jagung, buah-buahan kebuli, Duren telan. duren ditelan kan gitu tuh. Minumannya air, gitu. Aspal modok kan gitu. Jus timah, yang begitu kita tangkap habis semuanya rontok. Jadi jangan dibilang ada makanan, memang ada, cuman beda gitu doang. Di surga, itu benar-benar nikmat. Kenikmatannya luar biasa. Sekali minum, nikmatnya luar biasa. Ya, sehingga orang nggak perlu nambah rasa kita. Kalau dinambah, melipat kali rasa. Masya Allah. Kalau di sini, hukum dosen yang berlaku. Pertama nikmat, betul ya? Ya, suapan pertama, kedua, soalnya udah beda. Minum kalau lagi haus, betul ya? Asik. Soalnya udah beda. Kalau di sana nanti semakin kita tambah, semakin bertambah nikmatnya. Ya, jangan kenyang-kenyang deh. Wa man jaa fid dunya syabi'an yaumul qiyamah. Kalau hidupnya di dunia lapar, kalau pengertian ya dia makannya sekedar kebutuhannya hajatnya itu, tapi lebih banyak puasa, makannya juga tambahan sedikit, ikutin yang diajarkan Nabi. Kalau belum lapar, belum makan, kan gitu ya. Tapi rasa makan itu sebelum lapar, karena khawatir kalau lagi ada nafsu, lapar itu akan banyak jadinya. Belum. Maka berhenti sebelum kenyang. Itu maksudnya begitu. Ini romannya susah ya. Romannya begitu. Betul gak? Belum kenyang, belum berusaha. Coba dah. Makan bakso kira-kira ada yang berhenti gak? Gak ada. Pasti dihabisin dulu. Enak loh. Mulai bumi dulu. Pakai ngitung harga ya. Betul kan? Lagi yang di resto ya. Ya kalau kagak habis mahal banget. Makanya suruh bungkus, betul kan? Padahal kan jarang yang di resto itu ya, orang-orang yang berduit mah mana mau bungkus, betul kan? Iya, sedikit. Kebuang kan ya? Kebuang kan? Belum tentu juga nih. Ya sebagai karyawan ya, kalau yang masih bisa dikit gitu. Umumnya, betul kan? Umumnya terlihat kamu wajar kan? Cuman kurangnya begitu doang, lonjor nih. Kita paling berapa duit di sini bisa 1 juta nih. Kita makan cuma berapa kopek di jasa lah, betul. Kadiran bawah lagi di sana urusannya 2 juta, 1 juta. Kalaupun coba taruh lagi kan gitu. Ya Allah. Jadi itu belajar pelan-pelan, karena godaan makanan kuat juga. Ya, lagi diajak makan kesukaan kita ada, biasa, jengkol, kayak gitu. Ikan asinnya, sayur, semua udah dimakan banget. Coba deh. Belum doa juga dalam 10 tangan. Ayo buru-buru begitu saja. Nah, jadi sampai dalam urusan makan, agama
Sampai bagaimana adab makan, adab minum. Kenapa? Ya, karena agama nggak mau kita ini jatuh dalam aturan lewat makan. Karena kita nggak ikutin aturan banyak penyakit, betul nggak? Ya, penyakit juga dari makanan, kan? Dari makanan. Kekenyangan, berlebihan dari penyakit. Belum lagi asal apa yang dimakan kita lupa. Di situ ada kandungan dan zat tertentu yang bisa berpengaruh ya pada psikis kita. Ya, mudah-mudahan satu hadis saja udah satu, jangan banyak kerjaan. Satu aja kita praktekin. Nanti kalau keluar nasi, kan gitu. Kalau keluar nasi, kira-kira kekenyangan pakai gitu kan. Sekolah ya. Allah Akbar. Sekolah kan Kalau tiga ya. Alhamdulillah.